主内弟兄姐妹们平安, Shalom. Bapak Ibu di Komisi Kaleb, selamat sore. Hari ini kita akan merayakan Hari Ibu. Saya mengucapkan selamat Hari Ibu buat ibu-ibu di Komisi Kaleb. 祝你们母亲节快乐，让上帝的平安喜乐充满你们。Kita bersyukur karena hari ini kita masih bisa ibadah di Komisi Kaleb. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita dengan saat teduh. Syukur kepada Tuhan karena keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Karya terbesarnya di atas kayu salib. Karena kita diselamatkan sehingga hari ini kita bisa datang ke hadirat Tuhan untuk menaikkan pujian kepada Dia. Kita mau terus memuji Tuhan, terus bernyanyi untuk Tuhan. 我们来唱诗天天赞美主 Mari kita naikkan pujian 天天赞美主 Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan juga penyertaan Tuhan sampai saat ini. Jikalau kami boleh memiliki kekuatan, memiliki kesehatan, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, meskipun ibadah ini berlangsung secara online, tetapi kami percaya tidak ada yang dapat memisahkan dan juga menghalangi untuk Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Berkati ibadah kami, baik dari awal hingga selesainya, kami percayakan seluruhnya di dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai pusaka yang begitu berharga, yaitu penyelamatan Tuhan Yesus. Penyelamatan Tuhan kepada kita orang-orang berdosa. Inilah pusaka yang sangat berharga dari segala-galanya. Untuk itu kita mau jaga pusaka kita ini dengan iman kita, dengan setia kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian, Engkau Tuhan, Engkau pusakaku, 亲近你。Apa yang kita lakukan selalu memuliakan nama Tuhan. Sehingga hidup kita tidak sia-sia. Kita akan menaikkan pujian, memperkenankan hati Tuhan, sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan diuraikan oleh pendeta.
我们并在基督身。福音在基督之上，一生一世无罪。我早期归入神，一切无能再恐惧。可相信，这是我心所求。如今的我心是何等喜乐。Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan selamat Hari Ibu bagi ibu-ibu sekalian. Mari kita berdoa sebelum baca firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang hadirat-Mu, mohon tuntunan bimbingan Roh Kudus-Mu. Kami akan baca firman-Mu, merenungkannya. Berkatilah firman ini bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 25 hingga 37. Namun kita baca hanya 25 sampai 28 dan kemudian ayat 36 sampai 37. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 25. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah itu melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi bujannya, "Lihat, perempuan suneng itu datang. Larilah menyonsonnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?" Jawab perempuan itu, "Selamat." Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehasi menekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, "Biarkanlah dia, bak hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku." Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong?" Kita lanjut ke ayat 36. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah dia kepadanya. Maka berkatalah Elia, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan satu tema yang diberikan, yaitu perjuangan seorang ibu. Menjadi seorang ibu tidaklah mudah. Mengapa saya katakan tidak mudah? Karena ia harus mengurus anaknya, ia harus mengurus suaminya, dan juga ia harus mengurus dirinya sendiri. Selain itu, menjadi seorang ibu atau menjadi seorang istri tidaklah mudah, karena dia harus membantu pekerjaan suaminya dan yang lainnya. Di dalam Amsal 31 diceritakan bagaimana seorang ibu yang baik, seorang istri yang baik. Dikatakan di sana bahwa Amsal 31 ayat 12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ayat yang ke-13, dia mencari bulu domba, rami, dia bekerja dengan tangannya. Dan ayat berikutnya menjelaskan bahwa seorang ibu itu seperti kapal saudagar yang dari jauh mendatangkan makanannya. Dan dikatakan ayat berikutnya dia bangun selama masih malam. Jadi subuh-subuh sudah bangun, bukan olahraga, tapi menyiapkan makanan untuk anak-anak dan seisi rumahnya. Kemudian dikatakan tugas seorang ibu, dia
membeli sebidang tanah lalu dia tanami kebun. Dan dia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, menguatkan lengannya. Artinya dia bekerja dengan tangan dan kakinya. Karena dia tahu pendapatannya itu menguntungkan. Malam dia tidak tidur. Dia memintang, membuat permadani dan lain-lainnya. Dia membuat juga pakaian-pakaian. Jadi tugas seorang ibu tidaklah mudah. Nah, dalam bacaan kita dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 25 sampai 37 memberitahukan kepada kita bahwa ada seorang ibu yang telah menikah lama tapi belum punya anak. Nah, dari hal ini kita akan belajar dari perjuangan ibu ini dalam hidupnya. Kita akan melihat beberapa hal. Pertama, dari ibu atau perempuan Sunem ini, dari bacaan kita bisa belajar bahwa ibu ini mau melayani. Ibu ini mau melayani. Dia seorang ibu yang mau melayani. Dan ayat 8, pasal 4 ayat 8 dalam bacaan kita lihat bahwa ibu ini adalah seorang yang kaya. Meskipun dia sibuk, dia mau melayani Tuhan. Kekayaannya dipakai untuk melayani. Adapun pelayanan yang dilakukan ialah menjamu hamba Tuhan dan melayani hamba Tuhan. Yaitu menyediakan satu tempat tinggal bagi hamba Tuhan. Dan membuat rumah. Di mana dibuat sebuah kamar, lalu dia kasih tempat tidur, kasih meja, kasih kursi dan kandil untuk ketika hamba Tuhan itu datang, hamba Tuhan itu bisa beristirahat dan tinggal di rumah itu. Itu tercatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 dan 9. Di sana dikatakan, ibu itu melayani dengan apa yang ia punya. Bukan hanya dirinya melayani, tetapi ayat 9 mencatat dia juga mengajak suaminya untuk melayani bersama. Jadi ibu ini adalah ibu yang sudah sibuk, ibu yang banyak kegiatannya, tetapi waktunya tetap dipakai untuk melayani Tuhan. Waktunya tetap dia mau pakai untuk mengasihi Tuhan. Jemaah yang dikasihi Tuhan. Dalam Amsal pasal 3 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, perempuan ini atau perempuan Sunem atau ibu ini. Dia melayani Tuhan. Dengan apa yang ada padanya. Dia mau membagi waktunya. Meskipun dia sibuk. Meskipun dia dalam keadaan yang banyak pekerjaan. Dia tetap mau melayani Tuhan. Inilah kasihnya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau melayani Tuhan? Atau mungkin kita masih bertanya bagaimana caranya kita melayani Tuhan? Bapak Ibu, melayani Tuhan tidak harus kita berkhotbah di mimbar seperti saya. Tidak harus seperti contoh Nova harus belajar sekolah teologi seperti saya harus ke sekolah teologi. Tetapi ada banyak hal yang kita bisa lakukan dalam pelayanan ini. Dalam kisah perempuan Sunem ini, dia melayani Tuhan dengan apa yang ia miliki. Yaitu menjamu hamba Tuhan, menyediakan tempat, kamar untuk menginap. Untuk beristirahat bagi abdi Allah. Nah, kita pun dapat melayani Tuhan dengan apa yang kita dapat lakukan. Misalnya kita punya beban untuk berdoa. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan untuk berdoa. Apalagi dalam masa pandemik ini banyak rekan-rekan kita. Banyak teman-teman kita yang dalam kelemahan tubuh. Mungkin juga dalam kekurangan. Mungkin juga dalam kelemahan. Atau mungkin dalam pergumulan, nah kita punya beban doa, kita bisa berdoa untuk mereka. Agar Tuhan tetap memelihara mereka, Tuhan menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka. Kalau kita punya berkat lebih, nah ini juga masanya kita dapat membantu, menolong mereka yang tidak mampu. Marilah kita melayani sesama kita. Misalnya membantu mereka yang kurang mampu. Nah, itu kita bisa lakukan. Itu juga melayani saudara.
Kalau kita lebih rohani, marilah kita menguatkan yang lebih lemah. Kalau kita lebih rohani, marilah kita membimbing mereka yang masih kurang mengenal Tuhan, agar mereka lebih mengenal Tuhan. Dan masih banyak yang dapat kita lakukan dengan bakat kita, talenta kita. Tentu kita sendiri tahu apa kemampuan kita. Tentu sendiri kita tahu apa yang kita bisa lakukan. Perempuan Suneng ini meskipun dia sibuk dengan tugas-tugas sebagai seorang ibu, dia tahu dia ada harta, dia bisa lakukan. Dia bisa melayani dengan membangun sebuah kamar dan melayani abdi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesempatan untuk melayani Tuhan harus kita gunakan selagi masih ada waktu. Dalam Yohanes 9 ayat 4 tertulis, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Nah, hari ini hari masih siang, tapi sudah menjelang malam ini, menjelang sore-sore saudara. Waktunya sudah pendek. Situasi dunia tidak menentu saudara. Bapak Ibu bisa baca. Tentu Bapak Ibu tahu perang di Ukraina, perang di Israel, ribut di Natuna. Wah banyak saudara, melibatkan banyak negara-negara, Jepang, Asia, Filipina, Indonesia, Singapura, dan sebagainya saudara. Ini bisa aja terjadi saudara. Belum lagi Swedia, Inggris itu di Ukraina. Bisa aja terjadi saudara. Gempa bumi di mana-mana. Waktu ini sudah dekat. Bumi sudah tua. Dan Tuhan pasti datang. Selama masih siang, marilah kita bekerja. Karena kalau datang malam, tidak ada lagi waktunya. Ini suatu peringatan yang Tuhan Yesus ingin berikan kepada kita. Marilah, sesibuk apapun kita tentu punya sesuatu yang bisa kita lakukan, yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Seperti perempuan Sunem ini. Dia sibuk sebagai seorang istri. Dia sibuk sebagai seorang penolong suaminya. Dan sibuk mengatur. Tetapi dia mau melayani Tuhan dengan apa yang ia punya. Ini pun kita bisa lakukan di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Dia mau melayani. Dan bukan hanya dia, tetapi dia mengajak suaminya melayani. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari bacaan kita, yaitu bahwa setiap manusia punya masalah. Setiap manusia punya persoalan hidup. Perempuan Sunem ini juga memiliki masalah dan pergumulan di dalam hidupnya. Pergumulan yang hadapi bukanlah pergumulan yang ringan. Karena dia tidak memiliki anak dan suaminya sudah tua. Tetapi hal ini tidak menjadikan dia lemah atau membuat dia lemah atau membuat dia mengeluh kepada Tuhan. Perempuan ini meskipun dia bergumul, dia tidak punya anak, dia tetap mau melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Apa yang dimilikinya, dia layani Tuhan. Dia tidak minta kepada Tuhan untuk diberikan anak. Meskipun keinginannya ingin sekali punya anak, dia bergumul saudara. Tetapi satu hal yang dia tahu, dia percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dia percaya akan cinta kasih Tuhan. Dan dia percaya Tuhan akan memberikan terbaik kepada dirinya. Dia percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang mengasihinya. Oleh sebab itu dia tetap melayani meskipun ada masalah dalam hidupnya. Meski dia tidak punya anak, dia tidak berharap lebih banyak kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu baik. Bagi perempuan Israel, jika seorang tidak punya anak setelah menikah, itu menjadi suatu pergumulan yang berat Bapak Ibu. Jika seorang ibu tidak punya anak, itu menjadi suatu cercaan. Mungkin dipandang enteng, dipandang hina. Dan bagi orang Israel, kalau seorang wanita tidak punya anak, ada kemungkinan bahwa dia itu dapat hukuman Tuhan. Atau terkutuk. Itulah anggapan-anggapan orang Israel pada saat itu. Tetapi wanita ini di dalam pergumulannya, dia tetap berharap pada Tuhan. Dia tetap bersandar pada Tuhan. Karena imannya, dia mau melayani Tuhan. Maka akhirnya happy ending, Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki. Kalau kita baca ayat 13, kita tahu kisah itu dimulai
ketika Elisa dan bujangnya datang di kota Sunem. Dia dan bujangnya nginap di rumah yang disediakan oleh perempuan Sunem itu. Karena perempuan Sunem ini selalu melayani Elisa dan bujangnya, maka pada waktu Elisa datang dan bujangnya, Elisa berkata kepada bujangnya, "Coba engkau panggil perempuan itu. Apakah yang dapat kuperbuat padanya? Apakah yang dapat kubicarakan tentang dia kepada raja atau kepada tentara?" Lalu dipanggillah perempuan itu. Perempuan itu berdiri depan pintu, lalu Elisa berkata, "Apakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada tentara atau kepada Allah?" Jawab perempuan itu, "Aku tidak butuh sesuatu. Aku sendiri tinggal di tengah-tengah kaumku." Lalu perempuan itu pulang, keluar. Pada waktu keluar perempuan itu lalu berkatalah Elisa kepada bujangnya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak punya anak dan suaminya sudah tua." Lalu kata Elisa sekali lagi kepada bujangnya, "Panggillah wanita itu." Dan ketika wanita itu datang berdiri di depan pintu, maka berkatalah Elisa, "Tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesungguhan perempuan Sunem ini, meskipun ada pergumulan, dia mau melayani Tuhan, dia mau mengasihi Tuhan, maka dia mengalami penggenapan janji Tuhan. Dalam ayat 17 dikatakan, "Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu. Pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya." Perempuan ini akhirnya memperoleh seorang anak laki-laki seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Dan anak itu dipelihara dan bertumbuh menjadi seorang anak kecil. Anak yang bertumbuh mau masuk ke remaja. Dan ketika suatu hari anak itu keluar mendapatkan ayahnya yang berada di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba anak itu menjerit dan berkata, kepalaku sakit. Lalu ayahnya melihat. Lalu ayahnya menyerahkan anak itu kepada bujangnya untuk diantar kepada ibunya. Maka bujang itu membawa anak itu kepada ibunya. Maka duduklah anak itu di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu dicatat di sana anak itu mati. Ayat 18-19. Ketika perempuan ini mendapatkan seorang anak, tetapi kemudian anak itu sakit dan akhirnya mati, perempuan ini sangat bergumul. Perempuan ini sangat susah hatinya. Tetapi perempuan Sunem ini tidak memberitahukan kepada siapapun tentang kematian anaknya ini. Ayat 21 dan sampai 23 mencatat. Dikatakan di ayat 21 di sana, lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnya lah pintu dan pergi. Sehingga anak itu saja di dalam kamar. Ayat 22. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Lalu dipelanenya keledai itu dan ia berkata kepada bujangnya, tuntunlah aku. Majulah terus, jangan tahan-tahan aku dalam perjalanan kecuali apabila aku mengatakannya. Nah, dalam ayat 13 kita melihat bahwa dalam ayat 21-23 kita lihat bahwa ketika anak ini mati,
Ibu ini bergumul tetapi dia tidak memberitahu akan suaminya bahwa anaknya sudah mati. Respon itu kita lihat di ayat 23 ketika dia berkata, aku akan pergi ke abdi Allah. Siapkanlah keledai. Suaminya berkata, ini kan belum bulannya. Dia bilang, tidak, janganlah tahan aku akan segera kembali. Seperti ayat yang kita baca. Dengan tenang perempuan itu memerintahkan untuk mempersiapkan seekor keledai betina dan mengatakan bahwa ia akan pergi ke tempat Elisa. Anaknya telah meninggal, tapi apa yang dilakukan? Pertama, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap sabar. Dia tidak teriak-teriak. Meskipun kita tahu bahwa jika seorang ibu kehilangan anak, biasanya ibu itu ngamuk. Biasanya ibu itu menjadi sedih. Biasanya ibu itu bisa menjadi gila. Apalagi kalau anak satu-satu. Dan perempuan Suneng ini mempunyai anak yang satu-satu. Anak yang dia tidak minta, tetapi anak yang diberikan oleh Tuhan. Ketika Elisa berkata, tahun depan engkau akan mengandung, tahun depan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Tuhan berikan. Tetapi sekarang anak itu mati. Oh saudara, ini pergumulan yang berat. Tapi perempuan itu tetap sabar. Kita lihat di sini imannya. Kita lihat di sini rasa percayanya pada Tuhan. Dia tetap tenang, dia tidak ngamuk. Yang pertama dicari adalah abdi Allah dan bertanya dan minta pertolongan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah melayani seorang yang kehilangan anak. Wah, sampai dia pingsan-pingsan. Tidak mau dihibur, dia tidak mau terima. Nah, itu bukan anak satu-satu. Tapi perempuan ini anak satu-satu. Dan suaminya sudah tua. Tentu dia bergumul dengan berat. Tetapi dia diam. Dia tidak beritahu suaminya. Itu yang pertama. Yang kedua sikapnya. Dia tidak beritahu siapapun. Ayat 21, 23 yang tadi kita baca. Karena dia percaya Tuhan akan bertindak. Inilah iman. Kepada Gehazi pun, bujan dari Elisa, dia tidak memberitahukan akan kematian anaknya. Apakah perempuan ini tidak bergumul? Sekali lagi. Apakah perempuan ini tidak sedih? Apakah perempuan ini tidak susah? Tidak. Ia sedih. Ia bergumul. Ia susah. Ayat 27 menjelaskan kepada kita. Ketika ia telah sampai ke Elisa. Sangat pedih. Mari kita perhatikan ayat 7 dikatakan 27. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnya kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat, hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah itu, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku dan tidak memberitahukannya kepadaku. Ayat 28, lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong. Nah dari hal ini kita bisa lihat bahwa perempuan ini sangat bergumul. Perempuan ini sangat sedih. Perempuan ini sangat susah, anak satu-satunya telah mati. Tetapi di tengah-tengah itu kita lihat keteguhan imannya. Kita lihat akan kesabarannya. Kita lihat akan pengontrolan dirinya. Dia bisa kontrol karena dia percaya. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dan dia juga percaya bahwa Tuhan bisa melakukan apapun. Itulah sebabnya ketika anaknya meninggal, dia tidak lakukan memberitahu suaminya, tidak juga memberitahu Gehazi, tetapi langsung ke abdi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah iman yang teguh. Seperti Ayub, kita tahu. Ayub waktu keluarganya hilang, anak-anaknya hilang, tentu sedih, hartanya hilang, tetapi apa dia berkata? Dengan telanjang aku datang ke dunia ini. Artinya tidak punya apa-apa. Dengan telanjang juga aku kembali. Dengan tanpa apa-apa aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Inilah suatu iman yang teguh, iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, dia tetap percaya.
Wanita ini melakukan hal itu di dalam hidupnya. Itu yang bisa kita pelajari. Setiap manusia ada pergumulan. Setiap manusia ada persoalan hidup. Setiap manusia ada penderitaan. Tetapi bagaimana kita menghadapi penderitaan itu? Bagaimana kita menghadapi penderitaan itu bersama dengan Tuhan? Itulah yang penting. Perempuan ini berjalan bersama Tuhan di tengah kesedihannya, kepedihannya, di tengah persoalan yang dia hadapi. Sehingga dia bisa tetap tegar menghadapinya. Inilah hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu persoalan Bapak Ibu. Banyak dari antara kita juga dalam kesusahan. Banyak juga di antara kita di dalam kesedihan. Banyak juga di antara kita di dalam pergumulan. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu alami. Tetapi satu hal saya mau sampaikan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan. Nah, di sini Tuhan ingin mengingatkan kita. Dari pelajaran perempuan ini, perempuan Sunem ini ingin juga memberikan pengajaran kepada kita. Jika kita bergumul, jika kita mengalami suatu kesusahan, kita mengalami akan kegelisahan, jangan khawatir, datanglah pada Tuhan. Karena Tuhan akan menolong. Tuhan akan menuntun. Tuhan akan menghibur. Seberapapun persoalan menimpa kita, mari kita datang sama Tuhan. Dan jangan kita kendor untuk melayani Tuhan. Sebab jerih payah kita tidak akan sia-sia. Inilah yang dilakukan oleh perempuan itu. Dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap mengasihi Tuhan. Maka Tuhan bertindak. Tuhan membangkitkan anaknya yang telah mati. Hal ini sangat menarik Bapak Ibu. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, maka ada dua peristiwa kebangkitan. Orang yang mati dihidupkan. Pertama yang dilakukan oleh Elia, yaitu dengan anak janda di Sarfat. Anak janda di Sarfat juga mati. Tetapi Elia membangkitkan. Dan yang kedua, anak perempuan Sunem yang meninggal dan dibangkitkan oleh Elisa karena pekerjaan Tuhan. Nanti setelah perjanjian baru ada lagi peristiwa kebangkitan. Yaitu Yesus membangkitkan Lazarus, kemudian Petrus membangkitkan, dan Saulus membangkitkan orang mati. Nah, dari hal ini kita lihat kuasa untuk menghidupkan orang itu ada pada Allah. Allah dapat berkuasa, Allah dapat melakukan karena dia adalah Allah. Nah, Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang sungguh memberi kehidupan. Dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, ini yang terjadi saudara. Jadi melalui peristiwa kebangkitan dari orang mati ingin memperlihatkan kepada kita, ingin mengingatkan kepada kita bahwa Allah baik dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, adalah Allah yang bisa memberi kehidupan. Adalah Allah yang bisa menghidupkan kita. Dan Allah yang akan memberikan kita hidup yang kekal selama-lamanya. Saudara, inilah harus kita percayai. Meskipun kita mengalami kesusahan. Meskipun kita mengalami tekanan hidup. Meskipun kita mengalami kegelisahan. Datanglah kepada Tuhan. Jangan lupakan dia. Di situasi apapun bisa di keadaan kita. Tuhan tidak berubah. Layanilah dia dengan baik. Maka Allah sumber dari kehidupan itu akan menyertaimu, memberkatimu, dan menolongmu dalam setiap langkah hidupmu. Melalui peristiwa kebangkitan orang mati, yaitu anak perempuan Sunem ini dibangkitkan, ingin menyatakan bahwa kebangkitan manusia dari kematian
merupakan suatu pengharapan orang percaya. Sebab itu, apa yang dijanjikan Yesus sekali lagi adalah untuk kita. Percayalah pada Yesus, beritakanlah Injil, layanilah Dia, karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan setiap orang yang percaya akan selamat. Setiap orang yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar dari perempuan Sunem, di mana di tengah kesibukannya sebagai seorang ibu, di mana di tengah kesibukannya sebagai seorang istri yang melayani suami, melayani pekerja-pekerja, dia tetap melayani Tuhan dengan apa yang ada padanya. Ajar kami melihat hal ini, agar kami juga mau melayani Tuhan dengan bakat kami, kemampuan kami, apa yang kami punya. Yang kedua, Tuhan, melalui kisah perempuan Sunem ini, kami tahu bahwa setiap manusia pasti mengalami pergumulan dalam hidupnya. Setiap manusia tidak lepas dari tekanan hidup, penderitaan. Tetapi satu hal, perempuan ini tetap melayani Tuhan sehingga Tuhan berkarya. Karena Tuhan telah berjanji tidak membiarkan kami, tidak meninggalkan kami, tidak melupakan kami, dan Tuhan selalu akan memberikan penguatan, penghiburan. Terima kasih Tuhan. Melalui juga perempuan ini kami melihat Tuhan telah membangkitkan anaknya. Kepada siapa saja Tuhan memberi hidup itu adalah hak Tuhan. Kepada siapa saja Tuhan mau bangkitkan, itu adalah prioritas Tuhan. Dan kepada kami semua Tuhan sudah janjikan keselamatan. Bahwa barang siapa percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia akan memperoleh hidup dan akan dibangkitkan nanti dari orang mati untuk bersama-sama kami masuk ke surga jika pada waktu Tuhan Yesus datang nanti. Terima kasih Tuhan, biarlah kami belajar. Situasi bisa berubah, kami tetap melayani Tuhan. Situasi, kondisi bisa berubah, kami tetap mau mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Berkati semua anggota Komisi Kaleb. Berkati firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah semua ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah melayani Tuhan. Sekarang kita mau melayani Tuhan melalui persembahan kita. Kita akan menjalankan persembahan bisa dibawa ke gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama pandemi kita tidak bisa mengunjungi teman, kita tidak bisa berkumpul, mungkin kita akan merasa kesendirian, kesepian, tidak punya teman. Merasa seolah-olah teman kita semuanya tidak ada. Karena kita harus sendiri di rumah. Kita tidak bisa mengunjungi mereka, ngobrol dengan mereka, berkumpul dengan mereka. Bapak Ibu, janganlah engkau sedih. Karena kita mempunyai seorang teman yang sejati. Yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Dia senantiasa berada di sisi kita, menemani kita. Waktu kita susah, senang, sedih, Dia selalu berada di sisi kita, bersama kita. Dialah Tuhan Yesus. Kita akan menaikkan pujian ini sambil menjalankan persembahan. Oh, you Thank you.
masuk di dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh penginjil Nova. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan pemeliharaan Tuhan buat setiap kami. Dan pada sore hari ini kami datang dengan hati kami untuk membawa persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Sebagai rasa syukur dan cinta kami kepadamu. Tuhan berkati akan setiap anggota Kaleb di dalam kehidupan mereka, di dalam usaha mereka, dan juga usaha pekerjaan anak-anak mereka, bahkan cucu-cucu mereka. Biarlah ada kemurahan Tuhan juga boleh mereka rasakan. Dan hari ini mereka membawa rasa syukur mereka melalui persembahan mereka. Terimalah persembahan ini dan biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan juga yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan boleh terus dimuliakan dan Tuhan pakai melalui persembahan ini dapat memperlebar akan kerajaan Tuhan di dalam dunia ini. Terpujilah namamu ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dan juga persembahan ini kami berikan sebagai ungkapan rasa syukur kami. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kami akan mempersembahkan sebuah pujian. Ibu yang diberkati. Ibu, Engkau adalah anak Allah yang dikasihi, yang penuh dengan berkat. 献给母亲的祝福。母亲，您是上帝的宝贝女儿，也是最蒙福的母亲，献给你们，蒙福的母亲。妈妈，你是神的儿女，妈妈，你蒙大恩，妈妈。就是恩典，妈妈真有福。妈妈，因着耶稣救恩，妈妈领受福大爱，妈妈享受养育恩典，妈妈真有福。天父有查经，你所流的眼泪，天父已决定。所有的祷告，天父的爱，大大充满你心，你是人人蒙恩蒙福。属天的喜乐，妈妈不再流泪；属天的盼望，妈妈不住。的养育，谢谢你为儿女的祷告，谢谢你的爱。妈妈，你是神的儿女，妈妈，你蒙大恩，妈妈，享受救赎恩典，妈妈真有福。天父有查经。所流的眼泪，天父已决定你所有的祷告，天父的爱大大充满你心，你是人人蒙恩蒙福。属天的喜乐，妈妈不
Selamat Hari Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. 母亲节快乐，祝你们身体健康，平安喜乐。Kita akan tutup ibadah kita dengan doa syafaat dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Immanuel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu. Di hari Ibu ini, hamba ingin berdoa biarlah Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera bagi ibu-ibu di dalam perayaan hari Ibu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini juga hamba datang hadirat-Mu ingin menyerahkan seluruh anggota Kaleb ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau pelihara mereka, Tuhan jaga mereka, lindungi mereka. Di masa-masa mereka masih di rumah karena ibadah. Adanya COVID ini, Tuhan tetap jaga mereka, kuatkan mereka, beri pertumbuhan yang kuat. Tuhan, hamba berdoa, tolonglah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus, di dalam kehidupan mereka, untuk anak-anak daripada anggota Kaleb, Tuhan juga berkati. Tuhan berkati anak-anak mereka, cucu mereka, menantu mereka Tuhan. Di dalam kehidupan mereka mencari akan sesuatu nasi ataupun mengurus usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bagi anggota Kaleb, kalau ada yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, hamba berdoa kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuatkan dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Peliharalah setiap anggotamu Tuhan. Peliharalah pengurus Tuhan dalam melakukan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati setiap pengurus. Dapat kerjasama yang baik. Saling menolong, saling menopang untuk memajukan Tuhan akan Komisi Kaleb. Dan seluruh anggota Kaleb hamba serahkan juga dalam tangan-Mu. Berikan semangat Tuhan agar setiap anggota boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Setiap anggota bisa bekerja selama hari masih siang. Karena akan ada waktunya kami tidak bisa lagi bekerja. Berkati akan Komisi Kaleb ini Tuhan. Berkati masa depan mereka. Dan berkati rencana nanti Tuhan Komisi Kaleb untuk ibadah on-site Tuhan. Kami serahkan semua rencana ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tolonglah juga berkati hamba-Mu Nova sebagai pembina. Pakai dia menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Akhirnya hamba berdoa kepadamu dan mohon berkat-Mu. Kami akan berpisah. Pada seluruh jemaat kami persilakan berdiri. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah, berkat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah selesai.